Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara seiman yang sudah hadir dalam pertemuan BIC, Bible Independent Church Sydney. Hari ini tanggal 29 November tahun 2020. Baik yang hadir melalui Zoom service atau melalui Facebook Live. Kami senang dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami percaya bahwa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu berpartisipasi dalam pertemuan jemaat ini, kami percaya bapak dan ibu akan menerima kebenaran yang sound doctrine itu, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang dewasa, jemaat yang sound. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ajaib Benar. Ya, saya buka dulu untuk liriknya. Kita akan nyanyikan pujian ini, Amazing Grace, tapi dalam bahasa Indonesia.
sangat meneguhkan kita di dalam Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah terjatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian mari kita lanjutkan lagi dengan satu pujian yang berjudul In Christ Alone. Christ alone. Oke. Kita buka dulu. I hope is mine. He is my life, my strength, my song. His cornerstone is falling down from to the crystal stone. What heart of love, what depth of peace, when Jesus speaks, when striking my comfort, I all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, on plan, promise of God in helpless man, His feet of God and righteousness, torn by the one who came to see. Still on the throne of the sun, the wrath of God was set his crown. For every sin on him was slain, here in the death of Christ. In the dark, open there, light of the world find out, and first before in glorious day, up from the grave we rose, and as we stand in victory, in cross as born, it's before, for I am His and He is mine, for with the precious blood of mine, of real heart, of living death, it is the power of mine, of my trust. Final day, I live. No power of hell, the sleep of man, can ever pluck me from His hand. He is done what was beyond, here in the power of Christ I stand. Can ever pluck me from His hand? He is done on cross behold, here in the power of Christ I stand. Jadi saudara-saudara, solus Kristus, hanya Kristus saja. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 kata, dalam Yohanes, maksudnya dalam Yohanes 14 ayat 6,
Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Hanya tidak ada yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya persilakan kepada Ibu Christine untuk berdoa di pembukaan pertemuan jemaat kita, Ibu. Silahkan. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, hidup yang kekal yang telah Engkau hadiahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, mana saja pun jemaat berada pada saat ini. Untuk yang menyaksikan live juga Tuhan, biarlah kiranya perlindungan-Mu senantiasa ada untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk itu. Kami memulai ibadah ini dalam nama-Mu. Dan biarlah kiranya tetap kontrol ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan, dan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk segala perlindungan-Mu, untuk segala yang telah Engkau hadiahkan kepada kami, yang telah Engkau berikan untuk kami. Terima kasih nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum saya melanjutkan sesi berikutnya, saya mau menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada Ibu Renata Tangkilisan yang ada di Belanda, Amstelveen. Selamat datang Ibu. Ada juga putri kami, Tesalonika Dumais, yang ada di Eropa. Pagi-pagi juga sudah bergabung. Terima kasih anakku sudah join dengan pertemuan jemaat PIC. Ada Ibu Christine di Batam, yang juga sudah berdoa untuk pembukaan di dalam pertemuan jemaat PIC. Saya juga mau mengucapkan selamat datang Ibu Marcela Surentu juga dengan putra-putrinya, adik Timothy dan Chloe. Sepertinya Chloe ada di samping dia. Selamat datang, saya ucapkan kepada Bu Marcela juga putra dan putrinya. Saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Pak Remer yang ada di Sukabumi. Terima kasih Pak Remer sudah join dengan pertemuan PIC, jemaat PIC. Saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney. Selamat bergabung dengan pertemuan jemaat PIC. Saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Ibu Diari Nasihaan dengan suami Pak Sanen. Terima kasih sudah bergabung dengan pertemuan jemaat PIC. Saudara-saudara, selanjutnya mari kita membaca reading, yaitu reading pasal-pasal di dalam Amsal. Amsal chapter 29, saya minta kepada Pak Ferry, boleh membaca Pak? Amsal berapa Ibu? Pasal 29. Amsal 29. Ya. Amsal 29 ayat berapa Bu? Ayat 1 sampai selesai. Ayat 1 sampai ayat 27 sepertinya. Pak Ferry boleh maju sedikit supaya kedengaran mikrofonnya. Ya. Kedengaran sekarang? Nah, begitu dia. Kedengaran. Silakan. Ya sebentar Pak, di mana nih? Amsal 20 berapa? 29. Hari ini kan tanggal 29. Oh ya. Semuanya ayat 1 sampai 27. Ya, ayat betul. 1 sampai 27. Amsal 29 ayat 1 sampai 2 Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya,
Tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang beba melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tak kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bal daripada orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang bekas gusar, banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amin. Terima kasih Pak Ferry yang sudah membacakan Amsal pasal 29. Amsal ini berisi tentang nasihat-nasihat dari King Solomon atau Raja Salomo ya saudara-saudara, bagaimana nasihat tentang keluarga, nasihat terutama tentang hikmat, tentang pengetahuan itu kita harus mencarinya di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam pertemuan jemaat BIC kami juga reading selain Amsal, kami juga reading Mazmur atau Psalm. Hari ini kami mau membaca Mazmur chapter 15 yang akan dibacakan oleh anak kami, Prinsi Dumais. Silakan. Lord, who may dwell in your sacred tent, who may live in your holy mountain, the one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart, whose tongue utters no slander, who does nothing, no wrong to a neighbor, and casts no slur on others, who spies about people, but honors those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts, and does not change their mind, who lends money to the poor without interest, who does not accept the bribe against the innocent. Whoever does these things will never be shaken. Terima kasih untuk Prinsi yang sudah membacakan Mazmur bagi kita semua. Saat ini kami mau mendengar kesaksian dari Ibu Diarina Sihaan, bagaimana beliau sudah tentang bagaimana beliau bertemu atau belajar tentang sound doctrine, bagaimana awal mula beliau mengerti pengajaran sound doctrine, bagaimana
pekerjaan Tuhan, bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan beliau. Mari kita dengarkan kesaksian dari Ibu Diarina Siaan. Silakan Ibu Diarina. Maranatha. Maranatha. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing ya. Terima kasih untuk jemaat Tuhan. Kami bersyukur hari ini diberikan kesempatan boleh bersaksi di tengah-tengah ibadah pertemuan jemaat pada hari ini. Ya, saya secara pribadi ingin menyaksikan bagaimana saya pertama sekali mengenal tulisan sound doktrin yang di-share oleh Pak Wanda di Facebook. Saya lupa, sebenarnya sudah hampir setahun lebih saya mulai membaca, mengikuti tulisan Pak Wanda. Kalau tidak salah ada istri dari alumni kami, namanya siapa ya kalau di Facebook itu, Glory siapa, saya lupa namanya. Terus saya ketika membaca tulisan-tulisan Pak Wanda, banyak hal yang saya selama ini tidak mengerti, banyak hal-hal baru yang saya tidak tahu, tetapi ketika mengikuti tulisan-tulisan itu kan panjang-panjang gitu ya. Tapi saya tertarik, sekalipun panjang, saya tertarik untuk mengikuti tulisan-tulisan itu. Ya sebelumnya saya mau kasih tahu, sebenarnya saya ini seorang sarjana teologi ya. Secara gelar saya punya gelar sarjana teologi, saya tamat sekolah teologi. Tetapi Bapak Ibu, benar ketika saya mengikuti tulisan-tulisan Pak Wanda, banyak dari tulisan itu yang menegur saya secara pribadi. Dalam hal begini, ketika kita berbicara, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan tentang firman Tuhan, saya mendapati bahwa ya saya sih mungkin saya tidak mengajar yang sesat, tetapi saya mendapati bahwa apa ilmu yang saya punya itu masih sangat sedikit bagi si bagian kulit-kulitnya saja. Sekalipun saya sarjana teologi, tetapi saya sendiri belum terlalu menguasai bagaimana itu hermeneutik yang benar, bagaimana itu berkhotbah, menyampaikan kebenaran-kebenaran, menggali Alkitab dengan saya mengerti kalau secara teori harus begini. Sebenarnya kita sudah dapatkan di sekolah teologi ya begitu ya. Tetapi pada prakteknya saya tidak melakukan itu begitu. Jadi saya mendapati bahwa apa yang Pak Wanda katakan bahwa banyak hamba-hamba Tuhan sekolah teologi berani berkhotbah begini begitu, tetapi tidak melakukan eksegese yang benar terhadap firman Tuhan. Lalu ya dengan kata motivasi, dengan mungkin tambahan-tambahan dari buku yang lain atau kutipan sana dan sini, berani berkhotbah begitu. Itu sangat menegur saya gitu ya. Saya selama ini ya seperti saya katakan, saya seorang hamba Tuhan, seorang lulusan sarjana teologi, tetapi ketika saya hendak mempersiapkan khotbah atau apa, saya tidak melakukan eksegesi yang ketat, yang serius, bagaimana seharusnya dilakukan begitu. Jadi ketika saya membaca tulisan-tulisan Pak Wanda itu sangat menegur saya dan saya malu secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya ini sudah berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa saya melakukan penggalian-penggalian yang benar tentang firman Tuhan. Makanya saya jadi merenung begini, jangan-jangan sudah banyak orang yang ya mungkin sih saya kalau saya menilai dari pengajaran saya sejauh ini tidak ada yang sesat lah, puji Tuhan ya, saya tidak ada menyampaikannya, tetapi tidak keluar gitu ya, tidak keluar arti yang sesungguhnya, hanya bias di luar saja gitu, motivasi yang ya mungkin saya pun menyampaikannya ya berlalu begitu saja, tidak sungguh-sungguh saya hidupi begitu, tidak sungguh-sungguh saya alami apa yang saya sampaikan. Kadang apa yang saya sampaikan aja saya saja menyampaikan, kadang tidak saya alami. Lalu bagaimana dengan jemaat? Dan saya merenungkan itu karena tidak sungguh-sungguh melakukan hermeneutik yang benar ketika akan menyampaikan khotbah misalnya atau pengajaran. Nah, dari pelajaran setelah mengenal sound doktrin, saya
dalam tanda kutip dipaksa. Dulu mungkin memang alasan saya adalah saya tidak bisa menguasai bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, tidak mengerti melakukan ini dengan benar, dengan tepat gitu. Dulu itu alasan saya bahwa ya udahlah apa adanya, pimpinan Roh Tuhan saja, begitu seringnya. Jadi tetapi ketika belajar dengan lebih serius memasuki kelas sound doktrin, apalagi Pak Wanda bicara secara langsung ke saya by WhatsApp, harus melakukan eksegesi yang benar. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak melakukan eksegesi? Ayo terus belajar begitu. Jadi satu hal yang luar biasa yang saya temukan di dalam sound doktrin ini yang berbeda dari yang lainnya yang saya alami sendiri adalah hermeneutik yang sangat tajam gitu ya. Penggalian firman Tuhan, eksegesi yang ketat, yang serius, yang benar-benar mencari kesesuaian makna yang sebenarnya, sehingga Alkitab PL dan PB tidak ada pertentangan di dalamnya begitu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya berbeda, yang luar biasa dari sound doktrin ini. Saya sangat diberkati dalam hal itu. Kemudian ketika saya memutuskan, saya lupa ya, bulan 10 atau bulan 9 saya memutuskan untuk, sebelumnya saya ini seperti ini. Saya kayak Pak Wanda sering menjelaskan, pengikut dari jauh gitu ya. Saya selama ini hampir setahun, saya katakan hampir setahun saya mau mengikuti, membaca tulisan Pak Wanda. Ada hal-hal yang membuat saya, pertama yang membuat saya kenapa dalam tanda kutip bukan ragu sih. Saya merasa gini, nanti kalau saya masuk saya nggak bisa mengikuti, saya jadi apa ya, gimana ya, nanti saya masuk saya tidak bisa ikuti, kok saya jadi kayak gamang nanti gitu ya. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya mau berubah gitu ya. Saya mendapati dari pengajaran Pak Wanda, saya mendapati bahwa saya belum layak untuk menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya untuk yang memberitakan firman gitu. Jadi apakah saya mau berdiam dalam hal begini, menerima keadaan begini-begini saja gitu ya. Nah ketika saya bergumul, berdoa itu saya memberanikan diri saya akan ikut kelas sound doktrin ini gitu ya. Apapun yang terjadi nanti, apakah saya akan mengalami kesulitan, harus dipaksakan melakukan eksegesi, harus dipaksakan melakukan hermeneutik yang benar, ya saya harus belajar. Memang itulah yang seharusnya begitu ya. Jadi selama ini saya tidak mau lagi berlindung di bawah alasan ya saya memang nggak mampu, saya memang nggak bisa begitu ya. Saya mulai ini saya mau masuk di kelas sound doktrin, saya mau belajar, ya sesulit apapun itu saya mau belajar gitu ya. Jadi puji Tuhan ketika mengenal sound doktrin saya merasakan, saya pribadi hal yang pertama yang saya rasakan adalah saya percaya diri saya sebagai hamba Tuhan itu lebih kuat sekarang gitu. Karena apa? Saya jujur kalau dulu saya bandingkan dengan sebelum mengenal sound doktrin, saya tidak percaya diri sebenarnya untuk menjadi hamba Tuhan, dengan menyadari semua ketidaklayakan itu, artinya ketidakpantasan sebagai hamba Tuhan dengan dengan tanpa melakukan hermeneutik yang benar, eksegesi yang benar. Nah setelah mengenal sound doktrin, saya secara pribadi semakin percaya diri gitu. Saya makin percaya diri, saya dipakai Tuhan, saya disertai Tuhan, saya bisa menjadi hamba Tuhan yang berkenan, menjadi murid Tuhan yang berkenan dengan belajar sound doktrin ini. Jadi saya sangat bersyukur mengenal sound doktrin, pengajaran yang benar-benar luar biasa, keharmonisan Alkitab, PLKPB, sejarah-sejarah yang dikuasai oleh Pastor Wanda sebagai pengajar, bagi saya itu berbeda dengan yang lain yang pernah saya kenal, bahkan dulu di kampus gitu. Jadi Pak Wanda sebagai pengajar di sound doktrin memiliki wawasan yang sangat luas, memiliki melakukan eksegesis yang ketat. Dan di situ membuat saya sangat tertarik dan saya sangat diberkati dengan sound doktrin. Saya
ingin belajar lebih sungguh-sungguh lagi sound doctrine. Ya, saya sering men-share tulisan-tulisan Pak Wanda di Facebook. Saya percaya sekalipun ya teman-teman di Facebook saya banyak alumni-alumni hamba Tuhan, alumni-alumni teologi. Saya yakin mereka mengikuti dari jauh, banyak mereka mengikuti dari jauh dan sedang mempelajarinya juga, mungkin hanya membutuhkan waktu untuk berani mengakui kelemahan dan kekurangan dirinya masing-masing gitu ya. Saya percaya sekalipun tidak ada like atau apa segala macam, saya yakin banyak teman-teman saya juga mengikuti itu. Saya juga ada share di grup alumni kami di angkatan saya, mereka iya aja begitu, tapi belum, mungkin ya sama seperti saya dulu, mungkin butuh waktu untuk belajar, mengikuti, memperdalam lebih ini pengajaran-pengajaran dari Pak Wanda. Jadi saya sangat bersyukur boleh mengenal sound doctrine. Hal yang utama yang tadi saya katakan, saya lebih percaya diri sekarang bahwa saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan pengajaran yang benar, yang alkitabiah. Itu memberikan saya sukacita ya. Kalau dulu saya ketika belum mengenal sound doctrine, saya sendiri tidak percaya diri dengan apa yang saya sampaikan begitu. Tapi luar biasa setelah mengenal sound doctrine, saya bersyukur kepada Tuhan dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, menjadi hamba Tuhan, saya dibuka jalan untuk semakin yakin, semakin teguh dalam melayani Tuhan. Saya pikir itu kesaksian saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Pak Wanda, Ibu Erna yang juga telah bersedia menerima saya di kelas-kelas dan mau membimbing secara pribadi ya. Saya masih mau belajar, saya ini masih murid, sangat ingin belajar, saya nggak apa-apa. Walaupun saya sarjana, tapi saya mau mulai dari nol. Bagi saya itu jauh lebih baik daripada dengan gelar saya yang sudah sarjana, tetapi saya tidak punya ilmu apa-apa yang benar tentang Alkitab. Jadi saya mau belajar, saya mau menjadi murid dan ingin dipersiapkan menjadi murid yang memuridkan kembali. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Wanda dan semua jemaat yang ada di sini. Ya, terus dukung dalam doa kami. Kami akan pelayanan ke Sintang ya, bulan Januari kami akan pindah. Ya, saya percaya ini juga bukan suatu kebetulan bahwa entah kenapa saya sekarang begitu antusias ketika akan pulang ke Sintang. Saya ingin memulai sesuatu yang baru dengan pengetahuan yang baru dari sound doctrine gitu. Saya sangat antusias. Saya tidak tahu nanti seperti apa, bagaimana akan implementasinya nanti, tapi saya dengan bekal-bekal sound doctrine saya sangat antusias untuk memulai pelayanan yang baru di sana begitu ya. Terima kasih. Mungkin suamiku ada menambah. Pak Senen, boleh berbicara sedikit, bersaksi sedikit? Ya, selamat siang untuk kita semua. Ya, saya secara pribadi bersyukur juga ya, karena sedikit banyak saya ikut juga baik secara langsung Pak Wanda, kegiatan-kegiatan dalam acara melalui Facebook ya. Ya, mungkin secara awam saya tidak mengerti ya secara secara sang doktrin atau apa. Tapi saya secara Alkitab mungkin bahasa Inggris atau apa saya kurang mengerti gitu. Jadi yang saya pahami selama ini mengikuti sang doktrin ya, banyak hal yang baru yang saya bisa mengerti dalam arti penggalian kitab yang dulu saya tidak mengerti dalam arti banyak hal. Mungkin secara Alkitab ya, secara firman Tuhan aja mungkin secara yang ada di Alkitab nggak bisa dalam arti penggalian itu seperti apa, tetapi melalui Pak Pendeta banyak hal yang dulu nggak saya mengerti arti ini seperti ini yang sekarang bisa saya pahami gitu, karena ya secara penggalian kitab belum terlalu mengerti
tetapi banyak hal yang ya saya syukuri juga bisa hal-hal baru yang saya bisa mengerti, pemahaman penggalian Alkitab itu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mungkin ya sebenarnya banyak alasan juga ya, maksudnya nggak bisa mengikuti secara keseluruhan kegiatan-kegiatan Pak Wanda, mungkin ya itu alasannya ya. Pekerjaan atau apa, tetapi ya saya bisa bersyukur juga untuk mengikuti walaupun kadang secara live aja ya khotbah atau apa ya terima kasih untuk wawasan yang baru yang kita sharingkan bersama-sama di sini ya. Saya bersyukur juga untuk Pak Wanda yang secara kecanggihan Facebook sekarang atau ini bisa membimbing banyak orang, maksudnya yang dulu nggak bisa mengerti atau sama sekali, banyak jalan lah sekarang bisa untuk membimbing kita semakin mengerti sang doktrin itu seperti apa ya. Mungkin itu saja, terima kasih untuk semuanya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk Pak Sanen dan Ibu Rina Siahaan, berikan dorongan kepada teman-teman yang lain. Jadi kami punya motivasi adalah membangun satu tradisi baru. Orang percaya itu harus bisa berdiri di atas kakinya. Jadi mengerti apa pengajaran firman Tuhan itu secara benar. Bukan Anda datang kepada Wanda Dumais, tidak perlu banyak orang datang kepada Wanda Dumais, tapi orang yang belajar sound doktrin akan meneruskan kepada orang lain. Kan itu yang yang Tuhan Yesus lakukan kan itu. Tuhan Yesus cuma punya murid 12 begitu. Nah, saya sudah banyak orang yang dengar saya di mana-mana. Orang bilang saya kenal ya. Ya nggak tahu karena di-share. Tapi seperti Bu Rina bilang, banyak juga yang ikut-ikut dari jauh. Karena saya tulis sound doktrin sudah lama sekali memang ya. Sudah sejak tahun 2000. 2000 lah saya memulai, sebelum ada Facebook dan sebagainya saya mulai di internet gitu ya. Lalu setelah ada Facebook saya mulai pindahkan sedikit-sedikit di Facebook dari website saya. Ya. Seperti itu ya. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nanti sebentar kalau ada waktu kita akan kita akan memberikan memorizing verse ya. Kita sapa dulu, ada Ibu Mika Kilapong. Terima kasih banyak di Hokkaido Jepang, walaupun sibuk tapi bisa memberikan waktu hari ini. Salam buat Bapak di rumah juga. Randy ya, Randy selalu komunikasi juga dengan saya ya. Di mana posisinya Randy? Saya lupa. Osaka, di Osaka. Jadi Bu Mika Kilapong ini anaknya Randy ini sebenarnya kita ini bertetangga dulu waktu di Manado gitu ya. Rumah kami dan sampai sekarang itu sudah bertetangga juga begitu. Berhadapan. Iya, berhadapan. Jadi waktu rumah kami di situ, Bu Mika ini sempat pindah dengan keluarganya ke mana begitu, ke Ujung Pandang. Ya, Ujung Pandang ya. Lalu sekarang balik lagi ternyata di rumah situ saya ketahui Ibu Mika ada Tante Stin yang saya masih ingat waktu dulu. Sekarang Randy adalah teman main kecil meskipun dia umurnya lebih muda dari saya. Sekarang mengambil S3 di Jepang ya, di Osaka. Kita akan doakan terus supaya cepat selesai, katanya dia ingin selesai. Dia bilang. Puji Tuhan. Baik, juga ada Ibu Oike Abram. Terima kasih Bu Oike Abram. Dengan putri-putrinya. Kali ini nggak kelihatan putri-putrinya ini lagi. Masih tidur siang. Haleluya. Baik, kalau begitu, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa dulu. Satu orang bisa berdoa. Ibu Mika Kilapong bisa bantu kita berdoa dulu untuk firman Tuhan? Boleh. Ya, boleh. Bapa di sorga,
Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami datang lagi di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas hari-hari kami, selalu tidak pernah kurang satupun yang baik daripada-Mu Bapa. Biar Tuhan cengkram kami terus dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap berjalan di dalam panggilan-Mu yang ilahi. Kami bersatu dalam iman kami Tuhan, dalam belajar mengenal Engkau yang sesungguhnya. Melalui persekutuan ibadah ini Tuhan, persekutuan teman-teman kami Tuhan, sekalipun berbeda benua, negara, bangsa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah terbatas dengan waktu, ruang, dan apapun. Sekalipun kami di sini juga sendiri, termasuk saya keluarga Kristen yang ada di Jepang, Hokkaido ini, termasuk saya orang Indonesia sendiri. Tapi saya yakin dan percaya dimanapun saya pergi dan berada, Tuhan tetap menyertai kami. Melalui persekutuan ini Tuhan, saya juga bertumbuh dalam iman percaya saya. Sekalipun tidak ada teman yang bercurhat, tapi hanya dengan Tuhan. Selalu saya membaca dan belajar melalui YouTube, Facebook, pelajaran-pelajaran mulai waktu masih di Owarai Tuhan. Saya bertemu juga dengan Sandoktrin ini, tapi belum ada kesempatan untuk mengikuti yang sejujurnya. Tapi biarlah persekutuan jemaat ini Tuhan membangun kami dalam iman percaya kepada-Mu Bapa yang sesungguhnya, yang sehat, yang sebenarnya. Kami juga merasa Tuhan betapa bersyukurnya kami bisa ada Zoom persekutuan, bisa membagi, bisa beribadah sekalipun melalui internet. Terima kasih Tuhan, ibadah persekutuan teman-teman ini Tuhan. Biarlah kami mau belajar terus dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan, keluarga Pak Wanda Dumais, bersama Ibu Erna yang selalu dan setia untuk memberitakan Injil, mengajar kami semua Tuhan. Biar berkat-berkat terus mengalir buat keluarga ini, buat kami semua, jemaat-jemaat yang sekalipun kami belum mengenal satu sama lain, tapi di dalam Kristus kami tahu kami bersaudara. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu akan mendengarkan firman-Mu, pelajaran-Mu Tuhan, yang membangun iman kami untuk lebih hari, lebih mengenal Engkau yang sesungguhnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu akan mendengar firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Yohanes pasal 1. Ayat 1 akan menjadi perenungan kita atau pelajaran kita pada sore hari ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, tapi saudara akan membacanya ayat-ayat itu sendiri. Saya akan bacakan ayat 1 dan ini akan kita eksegesis supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara, untuk memahami ayat 1 ini, saya ingin tunjukkan kepada kita textus receptus, yaitu bahasa aslinya. Nanti saya tunjukkan bagaimana Tuhan ingin mengajar kita melalui firman yang disampaikan, ya. Mohon yang ada suara di itu dulu. Dikecilkan. Di mute dulu bisa Di-mute. nggak? Yang masih terbuka mikrofonnya supaya kita bisa mendengar, tidak terganggu. Ya. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya Yohanes 1 ayat 1 bilang begini. Ya, ini dia. En arche en hologos kai hologos en pros ton theon kai theos
and hologos. Nah, saudara, jadi di sini kita menemukan kata ketika dia katakan pada mulanya adalah firman, maka firman yang ditulis di sini sebenarnya bahasa aslinya adalah logos. Nah, orang Yunani memahami logos itu adalah konsep, adalah ide, adalah buah pikiran. Ya, atau logos itu adalah perkataan atau kata-kata. Jadi sudah betul tadi. Pada mulanya adalah firman. Begitu kan? Karena logos itu adalah word, adalah kata-kata, adalah perkataan. Nah, Yohanes 1 ayat 1 ini terbagi dalam 3. Tadi kita sudah baca. Ya, saya akan urutkan ini untuk kita mengerti. Pada mulanya adalah logos. Kemudian logos itu bersama-sama dengan Allah. Lalu yang ketiga, logos itu adalah Allah. Oke. Sekarang kita mau lihat dulu bagian pertama. Dikatakan pada mulanya adalah logos. Nah, saudara, Kejadian 1 ayat 1 menulis. Ini referensinya untuk memahami kata pada mulanya. Ya, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 NRK. Tetapi Kejadian 1 ayat 1 bilang beresit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada hubungan ini. Yohanes 1 bilang pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 ayat 1 bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana cara melihat hubungan antara Yohanes 1 dan Kejadian 1? Jadi Yohanes 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 berbicara tentang permulaan waktu. Permulaan ciptaan. Permulaan dari sisi manusia. Jadi starting point-nya itu Kejadian 1 ayat 1. Kalau saudara mau mengenal mula dari sisi manusia adalah Kejadian 1 ayat 1. Mulanya langit dan bumi, mulanya segala ciptaan, mulanya pekerjaan Allah di muka bumi ini. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 berbicara permulaan sebelum ciptaan itu ada. Artinya begini, saudara, saya mau tunjukkan. Kejadian 1 ayat 1 itu bicara, Yohanes bicara dari Musa bicara, Kejadian 1 ayat 1 dari atas ke bawah. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 bicara dari bawah ke atas. Artinya begini, Yohanes 1 ayat 1 sedang berbicara permulaan sebelum adanya ciptaan, yaitu permulaan dari sisi Allah. Nah, ini saya mau bilang nih, Kejadian 1 ayat 1 bicara tentang waktu. Jadi waktu itu dimulai ketika Allah mulai menciptakan. Jadi di hadapan Allah itu tidak ada waktu, saudara. Makanya kalau saudara ada lagu itu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Itu lagu nggak alkitabiah. Engkau nggak bisa bilang selamat pagi kepada Bapa karena waktu itu hanya ada di muka bumi ini. Sama seperti orang saya lihat posting di Facebook, selamat ulang tahun ya Papa di surga. Ya bagaimana papamu mau ulang tahun kalau dia sudah berhenti umurnya di muka bumi ini? Karena di surga itu tidak ada waktu lagi.
Kan orang Kristen begitu kan, kadang-kadang. Kalau sudah tahu firman, engkau tidak akan mengucapkan itu. Selamat ulang tahun buat mama. Mama saya sudah lama meninggal. Ibu Mika tahu di sini. Saya nggak ngucapin lagi kepada dia selamat ulang tahun ya, Ma. Karena saya tahu umur ulang tahunnya tanggal berapa begitu. Ya sudah selesai umurnya ketika umur 45 tahun nama saya dipanggil Tuhan begitu. Ya sudah selesai umur 45 tahun itu, tidak ada lagi ulang tahun yang ke-46, 47, 48. Ya kalau kita mau mengenang ya boleh saja, tapi kalau kita mau ucapkan selamat ulang tahun ya nggak bisa. Karena waktu itu adalah dari sisi manusia. Tetapi kekekalan itu adalah miliknya Allah. Amin, saudara. Ini harus kita mengerti. Kejadian 1 ayat 1 bicara tentang waktu. Yohanes 1 ayat 1 bicara tentang kekekalan. Makanya ketika Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah Logos, Yohanes 1 ayat 1 memaksudkan permulaan yang dimaksud di sini permulaan sebelum ada ciptaan. Jadi permulaan ini menunjukkan pada kekekalan. Sekarang saya tanya, kapan kekekalan itu dimulai? Adakah orang di sini yang bisa menjawab kapan kekekalan itu dimulai? Ya nggak bisa, karena apa? Yang disebut dengan kekal itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Amin, saudara. Jadi sekarang kita mempunyai definisi bahwa Logos itu tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, maka Logos itu bukan ciptaan, melainkan Logos itu adalah kekekalan itu sendiri. Amin. Sekarang kita tahu siapa itu Logos. Karena disebutkan Logos itu kekal. Tidak berawal, tidak berakhir. Nah, kalau dikatakan di bagian kedua, Logos itu bersama-sama dengan Allah, disinilah muncul mengenai Tritunggal. Lihat, ada Logos dan ada Allah. Sampai sini sudah jelas nggak? Jadi saya selalu mengumandangkan mengenai doktrin Tritunggal, bahwa ada Logos dan ada Allah. Logos dan Allah itu satu, tapi Logos dan Allah itu dua pribadi yang berbeda. Bisa jelas nggak? Jadi ada pribadi Logos dan ada pribadi Allah. Begitu. Makanya di sini dijelaskan Logos itu bersama-sama dengan Allah. Artinya ada dua pribadi, tetapi pribadi ini bersatu di dalam satu kesatuan. Di dalam satu Allah ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Logos, dan Roh Kudus. Nah, Logos ini adalah apa? Preinkarnasi Yesus. Berarti sekarang kita mengerti, sebelum Yesus datang ke muka bumi ini, dia disebut dengan Logos, yaitu disebut dengan firman. Makanya saya katakan, firman itu adalah diri Allah sendiri. Firman tidak bisa dipisahkan dari Allah. Ketika engkau bicara tentang firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, maka engkau meyakini diri Allah ada di dalam firman-Nya. Amin. Setiap kita yang sedang mempelajari firman Allah, kita mengenal bahwa firman Allah itu diri Allah sendiri. Kita punya kekuatan dan punya informasi yang jelas bahwa Allah menjelaskan dirinya sejelas-jelasnya di dalam firman-Nya. Kalau kita tidak mengerti, kita akan melakukan eksegesis dengan jelas sampai kita mengerti. Firman tidak pernah berubah, yang berubah adalah diri kita. Amin, saudara. Jadi jangan mengubah firman dengan pikiran kita. Firman itu tetap, jumlahnya itu tetap. Firman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Yang disampaikan di dalam kanon itu dari Kejadian sampai Wahyu. 27 perjanjian baru, 39 perjanjian lama, di jumlah 66. Jangan tambah-tambah lagi dengan mimpi, jangan tambah-tambah lagi dengan nubuat, jangan tambah-tambah lagi dengan apa lagi, penglihatan, jangan tambah-tambah lagi dengan istilah bahasa roh. Saya sudah bilang bahasa roh itu tidak ada di dalam firman. Itu adalah kesalahan penterjemahan. Banyak sekali kesalahan penterjemahan yang perlu dikoreksi. Makanya kita belajar
bahasa aslinya, bukan sok-sokan kita pakai bahasa asli, tidak. Kita bertanggung jawab untuk menjelaskan firman sejelas-jelasnya. Mengapa? Kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Bagaimana mau melakukan firman? Firmannya kita tidak mengerti. Makanya saya koreksi dengan tegas orang-orang yang memberitakan firman dari mimbar. Kamu tidak memberitakan firman, kamu hanya apa? Cuma ngawur aja di mimbar. Kamu hanya apa? Di mimbar kamu membual. Oh, bercerita tentang diri sendiri, bercerita tentang motivasi, memberitakan apa yang tidak diberitakan firman Tuhan. Gelarmu apa saya tidak peduli. Yang kamu beritakan itu salah. Berapapun pengikutnya banyak, saya tidak peduli. Bukan itu. Kesetiaan kita memberitakan firman Tuhan adalah kesetiaan kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala perintahku, segala ajaranku, segala didaskaliaku. Dan didaskaliaku adalah higiainose, yaitu ajaran yang sehat, tidak terkontaminasi. Nah, saudara, di sini dikatakan logos itu bersama-sama dengan Allah. Saya besarkan ini. Dikatakan itu apa? Alkitab bilang logos itu sendiri dan Allah itu sendiri. Logos dan Allah itu berbeda, tapi bukan dua wujud yang berbeda. Jadi kita tidak memahami ada logos sendiri, ada Allah sendiri, ada Roh Kudus sendiri. Itu paham dari Sabellian. Sabellian percaya Allah itu ada 3 begitu. Tidak begitu. Nah, kita orang yang mempercayai Trinitas, Trinitarian. Lawannya Unitarian. Unitarian nanti akan membelokkan ayat ini. Nanti saya akan tunjukkan ayat ini yang dibelokkan oleh Unitarian. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tritunggal. Jadi Logos dan Allah itu berbeda. Menyatakan perbedaan 2 pribadi. Jadi antara pribadi Logos dan pribadi Allah Bapa itu berbeda, tetapi mereka itu satu adanya. Begitu tadi saya bilang logos itu konsep, logos itu buah pikiran atau logik, kan orang bilang begitu, dan logos itu kemudian menjadi Yesus di dalam inkarnasi. Apakah Yesus itu ciptaan? Kalau ada pertanyaan, apakah Yesus itu ciptaan? Ya bukan. Tadi kita sudah renungkan bahwa logos itu ada jauh sebelum kekekalan. Saudara mau lihat nggak perbedaannya? Tadi saya bilang ada perbedaan di antara terjemahan-terjemahan. Saya akan tunjukkan sedikit sebelum kita masuk dalam bagian ketiga. Coba lihat Amsal. Dulu saya tidak mengerti ayat ini sebelum saya belajar teologi gitu ya. Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 30 di dalam bahasa Indonesia ayat ini salah diterjemahkan sehingga menimbulkan kebingungan. Begitu. Amsal 8 kalau dalam bahasa Indonesia bilang begini, lihat. Dalam bahasa Indonesia ini harus diterjemahkan dengan betul. Kalau tidak akan menimbulkan kebingungan. Dikatakan begini. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Coba saudara lihat. Jadi dikatakan Tuhan menciptakan. Ya. Penciptaan yang pertama itu adalah ini. Siapa dia? Ini bicara tentang wisdom. Tapi kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris dikatakan, the Lord possessed me in the beginning of his way, before his works of all. Artinya, logos itu atau wisdom itu bersama-sama dengan Tuhan selalu. Tidak pernah dikatakan Tuhan menciptakan. Coba lihat ayat 23 bahasa Indonesia.
Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Tadi kan dia pakai kata menciptakan, kemudian dipakai kata membentuk. Jadi orang tergelincir waktu baca ayat ini, dipikir Yesus itu adalah ciptaan. Padahal kalau baca dalam bahasa Inggrisnya bilang begini, I was set up from everlasting. Maksudnya apa? Dari kekal. From the beginning or ever the earth was. Jadi dari kekal sudah ada wisdom itu atau logos, bahkan sebelum ada ciptaan. Begitu. Ini banyak orang tergelincir. Makanya saya bilang, kalau saudara hanya membaca Alkitab bahasa Indonesia, lalu saudara tafsirkan, ya, ada orang yang berpikir bahwa firman Tuhan itu bisa ditafsirkan semau-maunya. Nggak bisa, saudara. Apa yang Tuhan bicarakan, ya itu artinya. Nggak bisa lagi, oh kalau Pak Wanda artikan itu, saya bisa artikan lain. Ya nggak bisa. Kalau engkau artikan lain, engkau harus bertanggung jawab terhadap arti itu. Apakah betul arti itu, atau arti itu keluar dari kata-katamu sendiri. Ya nggak bisa. Tuhan yang sama memberikan firman yang sama. Maka artinya itu sama. Kalau Tuhan bicara bahwa Yesus itu adalah logos dan dia adalah Allah yang kekal, maka kita tidak bisa tafsirkan Yesus itu sebagai hal lain. Begitu. Jadi nggak boleh ngawur, kita juga memberitakan firman Tuhan. Nah sekarang saya mau tunjukkan bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga di sini dikatakan, tadi apa? Logos itu adalah Allah. Nah kan? Sekarang Yohanes menegaskan. Pertama, pada mulanya adalah logos. Artinya apa tadi saya bilang? Pada mulanya menunjuk kepada kekekalan. Jadi di dalam kekekalan sudah ada logos sebelum ada segala sesuatu. Jadi kekal itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Kemudian Yohanes bilang ayat 1 itu. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa logos dan Allah itu berbeda pribadi. Ada logos sendiri, ada Allah sendiri, tapi wujud mereka itu satu, bukan dua wujud. Jadi satu kesatuan, oneness. Lalu bagian yang ketiga, Yohanes bilang, logos itu adalah Allah. Nah, siapa lagi yang bisa membantah ini? Logos itu adalah pencipta. Logos itu adalah penebus. Logos itu mewahyukan diri kepada ciptaannya. Mazmur 33 ayat 6 bilang apa? Oleh logos, lihat Mazmur 33 ayat 6. Kalau saya mau terjemahkan ayat ini, saya ganti kata firman dengan logos, saudara akan lebih jelas. Kalau di dalam lain dibilang oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tapi kita bisa mengganti firman itu begini, oleh logos Tuhan oleh logos Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya. Jadi logos itu adalah pencipta. Yesus itu bukan ciptaan, tapi dia adalah pencipta. Kita orang yang berbahagia karena kita memiliki wahyu, mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah pencipta. Amin. Tidak semua orang mengenal Yesus itu sebagai pencipta. Tapi kita memiliki wahyu itu karena Allah menyingkapkan dirinya kepada kita. Nah, bahasa aslinya dari kata tadi kan saya sudah uraikan tadi di awal itu ya, mana itu? Dikatakan begini kan? Saya besarkan ini supaya gampang dilihat. Dikatakan begini, NRK pada mulanya hologos, kai ologos di sini ya. Kemudian prostonteos, kai theos, kemudian dikatakan hologos ya. Jadi sekarang kita mau lihat bagian yang terakhir ini. Bagian firman yang terakhir ini. Kita lihat yang ketiga ini. Bahwa logos itu adalah Allah. Dikatakan begini. Theos logos. Begitu ya. Jadi
Terjemahannya bilang apa? Kita terjemahkan ini, bilang begini. Theos and Ologos itu Allah di dalam the Logos, atau the Logos adalah Allah. Nah, saudara, ada orang yang berusaha memanipulasi terjemahan ini. Begitu. Siapa itu? Ya mereka yang tidak percaya Tritunggal, ya Unitarian. Mereka mengganti arti Alkitab untuk mendukung pengajarannya. Karena mereka bilang begini, katanya, kenapa katanya ada artikel ho di sini di dalam clause ini, di dalam apa namanya satu bagian ayat ini, kok ada artikel ho. Jadi mereka putar penterjemahannya. Mereka bilang, katanya, karena theosnya tidak mempunyai artikel, tidak mempunyai kata sandang maksud saya, jadi diterjemahkannya begini nih. Ini lihat ya, saya tunjukkan supaya kita nanti bisa mengajarkan ayat ini dengan jelas. Dia bilang, and the word was a God. Jadi bagaimana? Bagaimana caranya dia menerjemahkan itu? Dia terjemahkannya itu karena tidak ada artikel di sini, jadi menurut mereka harus dipakai artikel ho. Jadi mesti ho theos and logos. Kenapa katanya artikelnya dimasukkan di sini o logos? Mereka berusaha mendebat Alkitab. Jadi ini mesti dipindahin ke sini. Ho theos and logos, begitu. Jadi karena tidak ada artikel ho theos di sini, jadi mereka menerjemahkannya terbalik. Jadi logos itu adalah sebuah atau suatu Allah, begitu. Nah ini siapa yang menerjemahkan itu? Yang menerjemahkan itu adalah saksi-saksi Yehova. Makanya saya bilang hati-hati saudara, lihat. Yehova punya Alkitab namanya Alkitab Terjemahan Dunia Baru. Kemudian kelompok Unitarian menerjemahkan ini. Jadi mereka bilang, dan firman itu adalah Allah. Allahnya apa? Kecil. Begitu. Begitu. Allahnya itu kecil. Jadi diputar kan sebenarnya penterjemahan. Ada juga yang menerjemahkannya salah terjemahan nih. Dia menerjemahkan dan Allah adalah firman. Bukan firman itu adalah Allah. Ini beda saudara. Allah adalah firman. Bukan firman itu adalah Allah. Tapi dia bilang Allah itu adalah firman. Mengapa? Karena dia balikkan di sini ini. Allah itu adalah firman. Karena mereka tidak peduli artikel ini. Jadi artikel ini bisa dihapus. Jadi dihapus. Kalau dihapus begini, jadi Allah itu adalah firman. Tapi Alkitab itu selalu menuliskan ayat itu, kata-kata yang Tuhan inspirasikan itu adalah kata-kata yang dituliskan oleh Alkitab. Logos ini kalau dalam bahasa Yunani harus menjadi subjeknya, bukan dibalik. Bukan theos itu adalah logos. Nggak bisa. Logos itu adalah theos. Mengapa? Karena theos adalah logos, itu bicara tentang Allah Bapa saja. Tadi kan dia sudah bilang, theos dan logos itu berbeda. Begitu. Bisa jelas ya? Misalnya, saya mau kasih contoh di sini. Karena katanya the logos itu adalah Allah, bukan the logos adalah sebuah Allah, karena menggunakan artikel yang namanya indefinite. Ya, dikatakan begini, misalnya dalam bahasa Inggris, I gave a book to the boy. Jadi apa? Jadi kata a di sini adalah indefinite artikel. Definite artikel itu adalah kata
yang mereferensikan sesuatu yang tidak pasti. Jadi bukunya apa saja, tapi the boy itu adalah boy-nya yang jelas. Ya tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Alkitab menaruhkan artikel di depan logos ini bukannya sesuatu yang karang-karang, tetapi untuk menjelaskan bahwa logos yang dimaksud itu bukan logos yang tidak jelas, tapi dialah Yesus Kristus. Amin, saudara. Sampai di sini jelas ya, saudara ya. Bukan Allah itu the logos, bukan Allah itu adalah firman, tetapi firman itu adalah Allah. Karena dia sedang menjelaskan tentang firman, bukan sedang menjelaskan tentang siapa itu Allah. Begitu, coba sekarang kita lihat terjemahan Alkitab yang tadi. Pada mulanya adalah firman. Jadi konsisten penjelasannya kan. Pertama-tama adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Sekali lagi, firman itu sudah ada di kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi ada logos dan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Begitu. Lalu di sini kita lihat bagaimana pekerjaannya. Sini kan segala sesuatu dijadikan oleh di sini. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi apa? Jadi kita mengerti bahwa logos ini adalah pencipta. Nah, pencipta itu mewahyukan kepada kita apa? Hidup, dan pencipta itu mewahyukan kepada kita terang. Inilah yang kita butuhkan. Di dalam Yesus ada hidup, dan di dalam Yesus ada terang. Barang siapa yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, maka mereka tidak mempunyai hidup dan mereka masih berjalan di dalam kegelapan. Amin, saudara. Sampai sini jelas ya, mengapa kita fighting over sound doctrine. Supaya sound doctrine itu kita jelaskan sejelas-jelasnya. Hanya ada hidup di dalam logos itu. Jadi saudara nanti sudah bisa menjelaskan logos itu kepada orang-orang yang masih meragukan. Di dalam Yesus ada terang dan di dalam Yesus ada hidup. Berbahagialah semua orang yang mengenal sound doctrine, karena sound doctrine itu mengajarkan ajaran yang sejelas-jelasnya dan pasti saudara tidak akan salah. Karena hanya ada hidup di dalam Yesus dan hanya ada terang di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Kita akan masuk dalam pertanyaan. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Zoom. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Kalau belum jelas nanti bisa tanyakan berikutnya, atau kalau masih malu-malu bisa tanya di inbox. Baik saudara, hari ini kita akan mendoakan khusus ya. Mungkin semuanya sudah dengar ada peristiwa apa itu pembunuhan satu keluarga ya di pos ya. Apakah Anda sudah pernah mendengarnya? Baru saja terjadi. Jadi ada satu keluarga dan mereka dari Gereja Allah Keselamatan itu Salvation Army mereka diserang oleh kelompok bersenjata di pos ya, dan 4 orang itu meninggal secara sadis sekali. Kita akan mendoakan mereka, keluarga mereka maksud saya, dan mendoakan situasi di Poso biar aman ya. Ini daerah ini memang rawan sekali, bukan di kotanya tentu di daerah di kampung apa namanya itu? Dusun Lewonu,
Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, ini di Sigi ini. Di Sigi, Sulawesi Tengah ini. Kita akan doakan ini. Kita akan minta sama Tuhan supaya Tuhan menolong, memberi keamanan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, juga jemaat di sana, orang-orang yang percaya di sana diberi kesempatan untuk mengekspresikan menyembah Tuhan dengan leluasa, tidak diintimidasi dengan kelompok-kelompok yang ekstrim. Ya, kita mungkin bersyukur bisa menikmati kebebasan, tapi di banyak daerah orang-orang Kristen mereka mempertaruhkan imannya untuk Tuhan, gitu. Artinya ya mereka tidak perlu membela Tuhan, tapi mereka berdiri teguh dalam iman dan firman Tuhan itu yang Tuhan ngomong terjadi dalam hidup mereka, bahwa mereka mengalami aniaya oleh karena percaya kepada Tuhan. Baik, kita akan doakan hal itu. Berdoa juga untuk mohon doakan ada Pak Andri Christian ini di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Papua. Pak Andri mungkin bisa buka kameranya terus bisa share sedikit bagaimana Pak Andri yang ada di Nduga itu apa pergumulannya. Boleh buka ininya, kameranya atau mikrofonnya, silakan. Bisa dengar? Pak Andri juga ini melayani di Nduga ini, sering terjadi konflik bersenjata ini di Papua ini. Itu saya sebenarnya pengen dengar dia punya suara dari sana. Ini pergi ke tempat mereka ini tidak ada jalan darat. Jadi satu-satunya jalan harus naik itu pesawat helikopter itu atau pesawat kecil itu. Daerah yang sulit, daerah Papua itu bergunung-gunung, hutannya lebat, dan seringkali terjadi kontak bersenjata di sana begitu. Nah, kita doakan supaya Tuhan tolong. Di Nduga itu saya lihat ada sekolah, saudara, di sana. Ada sekolah, ada gereja. Pak Andri Christian ini adalah salah satu guru. Iya, Pak Andri ini adalah guru ya. Jadi kita dukung dalam doa untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di sana. Baik, itu mungkin kita akan masuk dalam doa syafaat. Mau di Bu Renata boleh berdoa untuk desa tadi yang di Sigi tadi, yang tentang keluarga yang dibantai dengan sadis oleh kelompok yang ekstrim tadi. Kemudian saya minta kepada Ibu Christine berdoa untuk kelas baru yang sudah berjalan ya, yaitu kelas persepuluhan, juga dengan kelas sound doctrine. Bagaimana mikrofonnya? Mikrofonnya dibuka. Pak, di samping rumah itu, jadi suaranya masuk untuk ke ini. Ada yang acara kawinan itu. Suaranya masuk. Tapi kedengaran. Oh, nggak apa-apa. Suaranya bagus. Bagus. Oke. Silakan Ibu Renata. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah ditaburkan melalui Pastor Dr. Wanda Dumais. Tuhan, Engkau adalah segalanya bagi hidupku. Tanam setiap firman yang keluar di dalam hati kami agar menjadi kekuatan bagi hidup kami. Menjadi lebih lagi kami mengerti apa artinya logos yang sebenarnya. Bapa dalam surga, saat ini aku berdoa bagi kejadian situasi yang berada di Poso, Kecamatan Sigi, Sulawesi Tengah. Tuhan,
apa yang terjadi bagi mereka keluarga. Engkau tahu Tuhan semua. Engkau yang berdaulat atas kejadian-kejadian ini Tuhan. Kami percaya ada rencana yang indah yang Engkau akan buat bagi Sulawesi Tengah. Engkau akan membuat Sulawesi Tengah menjadi sound doctrine yang dapat memberitakan firman. Ada sesuatu yang Engkau akan buat Tuhan. Kami percaya dengan kejadian-kejadian ini Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Ada kebangunan rohani di mana orang-orang Kristen percaya, orang-orang kudus di tempat itu menjadi kuat, lebih kuat di dalam iman mereka. Berikan mereka hikmat marifat surgawi di dalam masa kedukaan ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan memberikan sukacita yang luar biasa untuk negeri ini. Selamatkan mereka Tuhan. Pelihara mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur Tuhan atas segala yang terjadi. Karena Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kami semua. Kami berdoa bagi Indonesia Tuhan, khususnya Presiden kami juga Tuhan Bapak Jokowi. Kau senantiasa memberikan hikmat marifat surgawi, takut akan Engkau, dan memberikan semua apa yang ia terjadi di Indonesia, agar ia lepas dari segalanya Tuhan, karena ia mempunyai hikmat yang takut akan Engkau. Berikan itu buatnya dia sebagai Presiden. Tuhan tolong negeri kami. Tolong negeri kami dimanapun kami berada. Satu demi satu Tuhan. Kami percaya Engkau yang beracara atas kami semua. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ibu Christine, silahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keadaan negara kami stabil pada saat ini. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih untuk keadaan apapun yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih ada kami beroleh kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk sekolah kami, Elios Theological School. Khusus untuk sekolah kami Tuhan, kami mohon kiranya siapapun yang mendengarkan sound doctrine pada saat ini, ada kerinduannya untuk mencari tahu, untuk belajar bahwa sesungguhnya apa yang kita dalam firman Tuhan dikatakan, semakin kita menggali firman Tuhan, semakin kita haus, semakin kita ingin tahu, rasa ingin tahu dan rasa haus ini, biarlah kiranya Tuhan masukkan ke dalam hati dan pikiran kami, orang-orang Kristen yang ingin lebih tahu lagi. Biarlah kiranya Tuhan menggiring mereka untuk ke Elios Theological School Tuhan. Mencari sound doctrine, mencari Injil kebenaran yang sebenar-benarnya, Injil yang murni yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sekolah ini. Kiranya dosen-dosennya Pak Wanda, Ibu Erna dan timnya, Ibu Renata dan Ibu Marcella, kiranya Tuhan memberikan hikmat yang dari Tuhan sehingga kelas ini boleh berjalan dengan lancar selama 10 kali pertemuan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mengadakan kerinduan di dalam hati murid-muridnya sehingga mereka boleh mengaccept dan boleh menerima dan boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk sekolah yang luar biasa ini Tuhan yang kami miliki. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa untuk BIC, Bible Independent Church. Tuhan, terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah Tuhan kirimkan untuk gereja ini. Kami juga berterima kasih untuk orang-orang yang sudah menyaksikan acara ini secara live, baik di Facebook Live pada saat ini ataupun mereka yang menonton pada tayangan ulang. Kami bersyukur Tuhan
Ternyata terlalu banyak orang-orang yang haus akan Engkau dan ingin tahu tentang Engkau dan haus dan mencari, dan bahkan mereka, oh haleluya, mereka merindukan pengajaran yang seharusnya sudah dapatkan sejak lama, sejak mereka Kristen, dan mereka malah, oh Tuhan terima kasih. Dan mereka bersyukur boleh mengenal sound doktrinnya. Terima kasih Tuhan untuk BIC, untuk Bible Independent Church. Kami juga bersyukur untuk Minnesota Bible Church. Tuhan, Engkau melihat orang-orang yang ada di Minnesota yang haus akan Engkau. Biarlah kiranya juga gereja ini menjadi pilar-Mu, menjadi panutan, gereja yang luar biasa, yang sound doctrine, yang menjalankan sound doktrin-Mu, yang mengajarkan tentang sound doktrin yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau dulu kami tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, menjadi bodoh, menjadi buta. Tetapi pada saat ini, setelah kami menikmatinya, setelah kami menyimak, setelah kami cari tahu dan belajar lebih lagi, ternyata banyak hal-hal yang baru yang Tuhan Engkau singkapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk organisasi ini, untuk gereja-gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh beruntung ada di tempat ini. Kalau bukan karena Engkau, kalau bukan karena Engkau yang mencari kami tidak tahu Tuhan, mungkin kami sudah hanyut, jauh tersesat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kemudian saya minta kepada Ibu Marcella berdoa untuk Pak Andri Christian yang ada di Nduga, supaya Pak Andi diberi kekuatan, diberikan kesempatan yang luas untuk dia sebagai seorang pengajar, seorang guru, di mana pelayanan dia adalah dia mengajar, membaca, menulis untuk Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Anugerah-Mu sangat bagus, sangat baik, sangat luar biasa bagi kami semua. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Wanda. Terima kasih untuk kami semua yang hadir. Kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk Pak Andi Christian yang berada di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Papua. Kami berdoa kiranya senantiasa Tuhan memberkati Pak Andi Christian, sehingga dia senantiasa Tuhan memperlengkapi, supaya apa yang Tuhan taruhkan di hatinya senantiasa didapat jalankan dengan baik. Banyak orang-orang yang bisa diajarkan, terutama orang-orang yang ada di Papua sana Tuhan, mereka bisa belajar tulis, menulis, bisa belajar Tuhan membaca lewat pelayanan Pak Andi Christian. Tuhan memberkati Pak Andi, melindungi dia selalu, Tuhan menjaga supaya dia senantiasa bisa Tuhan di dalam perlindungan Tuhan, dia bisa mengajar dengan baik. Tuhan pakai Pak Andi Christian untuk menjadi alat-Mu, bisa Tuhan menjangkau banyak jiwa yang ada di Tuhan Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Papua. Tuhan memberkati, Tuhan menolong juga, Tuhan sering terjadi juga konflik daerah sana. Kami minta perlindungan Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ada di sana. Kami minta Tuhan, ada Tuhan penjagaan Tuhan buat Pak Andi Christian beserta Tuhan orang-orang yang mengikut Tuhan. Kami minta Tuhan biar ada keamanan, ada Tuhan penjagaan dari Tuhan pihak-pihak yang berwajib, dan kami minta biar tangan Tuhan yang ajaib itu senantiasa menjaga dan memelihara anak-anak Tuhan yang ada di Papua sana Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan hikmat buat Pak Andi Christian untuk dia bisa menjangkau banyak jiwa lewat pelayanannya sebagai seorang guru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala yang dibutuhkan, kami serahkan Tuhan apapun Tuhan yang dia Tuhan rindukan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan Pak Andi Christian. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami ini. Amin. Kemudian Pak Remer, saya minta berdoa untuk Pak Wanda, juga kami sekeluarga, sehingga biarlah kami selalu diberi kekuatan, diberikan semangat untuk menyampaikan sound doktrin, karena memang sebenarnya ini tidak mudah dan sulit, tapi
kami sudah bertekad untuk berdiri teguh di dalam sound doctrine itu. Kerinduan kami adalah memuridkan orang sebelum orang itu memuridkan orang lain. Silakan Pak Raymond. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan yang diberikan kepada kami pada kesempatan ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama, walaupun berpisah di antara pulau-pulau, namun disatukan dalam suatu pertemuan jemaat pada kesempatan pada hari ini. Terima kasih akan firman yang telah diberikan kepada kami, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, lebih mendalam lagi akan pengenalan akan dirimu, bahwa Engkaulah Tuhan kami yang sesungguhnya, Engkaulah Tuhan penggembala kami. Terpujilah Bapa di sorga. Kami pun pada saat ini berdoa bagi Bapak Pendeta Wanda Dumais, juga Ibu Erna, dan anak-anaknya, Tessa dan Prinsi. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, memakai mereka apa yang menjadi harapan mereka dalam Elios Theology School maupun dalam pendirian Bible Independent Church. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan mengetahui akan keberadaan kerinduan dari Bapak Wanda Dumais. Biarlah Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan itu semuanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan dan menjangkau setiap orang. Apa yang menjadi Tuhan kehendaki untuk memperoleh pengajaran yang benar melalui Alkitab yang telah Tuhan turunkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk itu kami memohon kepada Bapa di sorga, berkatilah Bapak Pendeta Wanda, berikanlah hikmat dalam pikiran maupun dalam segala apa yang dikerjakannya, sehingga semuanya itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kami semua yang mendengar apa yang dikerjakan Bapak Pendeta maupun Ibu Erna, semuanya itu kami boleh mendapat kekuatan, pengharapan bahwa sungguh Tuhan ada di dalam kehidupan Bapak Wanda dan juga dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak, biarlah berilah kekuatan, kesehatan bagi Bapak Wanda Dumais, Ibu Erna, juga anak-anaknya, Tessa dan Prinsi. Berkatilah mereka akan kesehatannya, berilah dalam pendidikannya, biarlah anak-anak Pak Wanda ini pun menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, juga hormat kepada orang tuanya. Dan biarlah semuanya apa yang menjadi cita-citanya, boleh Tuhan perkenankan mencapai apa yang cita-citakannya. Terima kasih ya Tuhan, kami semua pun yang hadir pada saat ini maupun dalam live Facebook, Tuhan memberkati mereka semua, sehingga apa yang telah diterima pada hari ini sungguh menjadi sukacita bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap orang yang percaya dan merindukan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore, pagi, siang, sore, dan malam hari kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan oleh Bapa, kami semakin dekat dengan Engkau, kami semakin mengerti akan sound doctrine, dan biarlah kebenaran sound doctrine itu menjaga kami terus, kami berdiri teguh di atas sound doctrine itu Tuhan, pengajaran yang Alkitabiah Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Marcella Surentu, juga anak-anak beliau, Timothy dengan Chloe Tuhan, terima kasih di mana Ibu Marcella sudah menjadi bagian dari Elios Theological School, bagaimana beliau sudah berkembang untuk menjadi seorang murid sebelum dia memuridkan orang lain Tuhan. Kiranya Engkau memberi kesempatan kepada Ibu Marcella secara luas Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru melalui pengajaran sound doctrine yang sudah diterima Tuhan. Kiranya Engkau juga memberi kesempatan kepada Bu Marcella Tuhan untuk terus growing, untuk terus berkembang, terus untuk menjadi pengajar yang baik Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kehidupan keluarga kecil ini. Kiranya Engkau memberi kesempatan untuk mencukupi segala kebutuhan yang mereka lakukan, yang mereka butuhkan Tuhan.
untuk kebutuhan, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, untuk Chloe serta Timothy Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Marcella, di mana beliau adalah seorang pengajar di kelas baru kami, Sound Doctrine Tuhan. Biarlah melalui pengajaran-pengajaran yang Ibu Marcella sampaikan melalui kelas baru ini Tuhan, banyak teman-teman Ibu Marcella banyak mendengar atau tergerak hatinya Tuhan untuk apa itu Sound Doctrine Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk masa depan anak-anak Timothy serta Chloe Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesempatan kepada anak-anak itu berkembang, takut akan Tuhan, anak-anak yang rajin, anak-anak yang mengedepankan Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati masa depan mereka, berkati Timothy yang sedang kuliah komputer di Unclub Tuhan, kiranya dia menjadi murid yang baik, dia menjadi seorang mahasiswa yang baik dengan prestasi-prestasinya. Berkati juga untuk adik Chloe Tuhan di dalam masa pendidikannya di high school Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Oike Abram di Balikpapan Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati ibu ini sebagai seorang single mother dari Marsha serta Aletia Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati ibu ini dengan berkat secara khusus, Engkau memberikan berkat secara khusus untuk mencukupi segala kebutuhannya sehari-hari Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan perlindungan, penyertaan Tuhan atas Ibu Oike Abram serta putri-putrinya Tuhan. Kiranya juga melalui kelas-kelas yang diikuti oleh Ibu Oike Abram, biarlah dia juga semakin berkembang, mengenal akan Sound Doctrine itu dan menyebarkan Sound Doctrine itu kepada teman-temannya, kepada komunitasnya yang ada di Balikpapan Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Diari Nasihaan, di mana beliau juga kami sudah mendengar akan kesaksian beliau, bagaimana beliau berkembang, bagaimana beliau sudah growing karena pengajaran Sound Doctrine ini Tuhan. Saya berdoa secara khusus biar Engkau juga memberkati keluarga ini, keluarga muda ini, kiranya Engkau juga membuka kesempatan kerinduan Bu Diari Nasihaan serta Pak Sanen memiliki momongan, memiliki anak Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kandungan Ibu Diari Nasihaan, biarlah kerinduan mereka untuk mempunyai putri ataupun putra kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk rencana Ibu Diari Nasihaan untuk pelayanan, memulai pelayanan yang baru di Sintang Tuhan. Kami berdoa secara khusus biarlah penyertaan Allah, perlindungan Allah, hikmat yang daripada Allah beserta dengan Ibu serta Bapak Sanen untuk memulai pelayanan yang baru, kehidupan yang baru, mungkin pekerjaan yang baru di Sintang Tuhan. Pakai Ibu ini, pakai Ibu Diari Nasihaan di pelayanan beliau Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap khotbah, setiap pengajaran yang dia sampaikan di gerejanya Tuhan. Melalui beliau juga Tuhan banyak orang diselamatkan, banyak orang mengerti, banyak orang mendengar akan Sound Doctrine ini Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney Tuhan. Bapa, Engkau mengerti, Engkau mendengar, Engkau memahami Tuhan kerinduan Pak Ferry Gunawan. Beliau sangat rindu sekali pengajaran Sound Doctrine ini juga karena beliau juga sudah menyampaikan, menyebarkan pengajaran-pengajaran Sound Doctrine ini kepada teman-temannya baik melalui WhatsApp maupun melalui Messenger kepada teman-temannya yang ada di Indonesia maupun di Sydney Tuhan. Kiranya Engkau memakai Bapak ini, memakai Pak Ferry Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang tajam untuk menyebarkan Sound Doctrine itu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati istrinya Ibu Jun Melo, biarlah melalui Pak Ferry yang sudah mengerti, sudah memahami akan pengajaran Sound Doctrine, Pak Ferry juga memberikan kesempatan, memberikan pengarahan kepada Ibu Jun Melo untuk mengerti akan Sound Doctrine itu. Kiranya Kau juga memberkati anak-anak mereka, Jessica, James, Jason, serta Jennifer Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Dedi serta Ibu Erna, orang tuanya Pak Ferry, di mana
juga beliau rindu sekali Tuhan untuk mendengar akan pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Wanda melalui video-video Tuhan. Biarlah melalui pendengaran akan firman Tuhan itu memberikan Pak Dedi serta Bu Erna pertumbuhan secara rohani Tuhan, untuk mengerti akan sound doktrin itu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan di masa tuanya, biarlah Allah saja yang memberkati keluarga ini, memberkati kerukunan antara keluarga ini, antara orang tua, anak, mantu, serta cucu Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Ferry dengan bisnisnya, biarlah Engkau memberkati bisnis Pak Ferry Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya berdoa Tuhan untuk semua yang ada di sini, keluarga Pak Reimer, istri dan anaknya yang ada di Sukabumi. Terima kasih. Biarlah mereka bertumbuh terus di dalam sound doktrin, menjadi berani, kuat, menyampaikan sound doktrin. Tuhan buka jalan untuk semua impian-impian mereka. Tuhan, saya berdoa juga untuk Ibu Mika Kilapong yang ada di Jepang, bersama suami, juga Randy yang sedang menempuh pendidikan di Osaka. Tuhan, dalam nama Yesus, biar Tuhan beri kesempatan Bu Mika juga bertumbuh, semakin lama mengenal, dan juga semakin kuat di dalam sound doktrin. Biar dia menjadi alat Tuhan di Jepang, Tuhan. Saya rindu sekali di Jepang terbuka pintu untuk pekabaran sound doktrin. Biar melalui kehidupan mereka, Tuhan, mereka boleh share, berbagi kepada orang lain. Tuhan tolong semua pekerjaan dan bisnis yang mereka lakukan. Saya mau berdoa Tuhan juga untuk Ibu Christine di Batam bersama dengan anak-anaknya, Pak Yosua, Ibu Mira dan juga Melani. Kami serahkan dalam tangan-Mu serta cucunya dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memperkuat Ibu Christine. Terima kasih untuk kehadirannya di BIC dan di Eleos Theological School. Dia banyak men-share dan melalui sharingnya banyak orang yang melihat tayangan-tayangan kami, pelajaran kami, sehingga mereka boleh tertarik datang kepada sound doktrin. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan untuk semua kerinduan-kerinduan mereka. Saya berdoa juga untuk Ibu Renata, untuk Ibu Deti Tangkudung, Ibu siapa itu? Ibu Hali, Tuhan, yang ada di Amsterdam, juga untuk Ibu Arla dan anaknya Ibu Cynthia, juga untuk Pak Bolung Tuhan dan suaminya, yang mereka sudah bergabung Tuhan dalam sound doktrin. Biarlah mereka terus mau belajar bersama-sama. Terima kasih untuk Bu Renata. Kami melihat Belanda sudah mulai terbuka, pintu-pintu pekerjaan Tuhan akan terbuka terus di sana. Juga buat Bu Debbie dan juga untuk anak-anak, untuk anaknya Tuhan, dan juga untuk Ibu Christina, juga untuk Ibu Patricia dan Bu Mary, serta siapa lagi yang di Itali? Christina. Ibu Christina, ya. Kami serahkan bisnis mereka dan pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan, saya rindu di Amsterdam terbentuk gereja sound doktrin melalui pelayanan dari Bu Renata. Cepat atau lambat akan terjadi, Tuhan, persekutuan sound doktrin di sana untuk gereja Amsterdam Bible Independent Church. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Pak Peri Tangkilisan yang menyaksikan lewat Facebook. Tuhan, saya serahkan dalam tangan-Mu. Berkati Pak Peri dan keluarganya, apa yang mereka rindukan dan cita-citakan terjadi. Biarlah dia semakin bertumbuh karena mendengar dan melihat siaran sound doktrin. Ibu Angelina Dumais, Ibu Ruth, keluarga Dumais, Ibu Angelina beserta adik-adiknya dan kakaknya, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya mereka boleh terus kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa untuk Ibu Rustina Noveni ada di Sangatta Kutai yang menyaksikan lewat Facebook dan semua orang yang menyaksikan lewat Facebook. Saya rindu juga
di Kalimantan terbuka, ada Kalimantan Bible Independent Church ataupun ya gereja yang di Kalimantan sudah banyak orang-orang yang mendengar. Kami rindu dan berdoa untuk orang-orang yang masih mendengar dari jauh Tuhan. Mereka sudah percaya, tapi mereka masih bertindak pasif. Saya percaya Tuhan akan membawa mereka menjadi lebih sungguh-sungguh supaya mereka menjadi alat yang tajam. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Berkati juga kelas kami, kelas Wahyu, eksegesis kitab Wahyu, dan juga pelayanan MBIC untuk Pastor Erik dan Ibu Vita, serta anak-anak mereka, serta cucu mereka, Tante Syul, Om Yo, juga Tante Meti Makasuci, Bu Joyce, dan juga Bro Reinhardt. Tuhan tolong anak-anak mereka, Caleb dan juga Connor. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga Pastor Michael, Bu Dika, anak-anaknya, dan juga anak mantunya. Semua jemaat di sana, Tuhan tolong juga pelayanan hamba sebentar malam di sana. Tuhan berkati supaya pelayanan ini juga bisa menjelaskan sound doktrin sejelas-jelasnya sehingga banyak orang bisa berdiri teguh atas kebenaran. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk semua kebersamaan kita. Nanti kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Jangan lupa sebentar jam 9 dari Sydney kelas eksegesis kitab Wahyu, dan juga ada kebaktian dari Minnesota. Saudara ya, saya sedang menunggu kota-kota lain, negara lain akan terbuka. Ya, saya akan berdoa khusus dalam doa kami untuk Amsterdam nanti menyusul, dan untuk Jepang ya sudah ada terbuka, dan untuk kota-kota lain di Indonesia yang bersedia untuk membuka pelayanan sound doktrin, kami akan support saudara, kami akan support, dan itu Anda akan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk saya. Anda bisa namakan nama apa saja, yang penting pengajarannya sound doktrin, karena sound doktrin adalah pengajaran dari Tuhan, entah lewat Zoom ataupun lewat kebaktian di tempat kalau memang sudah diizinkan oleh pemerintah setempat. Dan support terus untuk kelas-kelas yang baru. Nah saudara, saya mau kasih tahu kita punya kegiatan ini sampai minggu kedua ya, minggu kedua bulan Desember. Sesudah itu kita akan libur, memberikan kesempatan kepada saudara-saudara mau bernatal, mau mengunjungi teman-teman, mau kemana saja di akhir tahun ya, sampai nanti Januari, mungkin akhir Januari kita akan kumpul kembali. Tapi saya tetap akan berkhotbah mengajar di ini, cuma kelas-kelas kita yang sementara kita akan tutup, dan juga kebaktian sampai pada minggu kedua ya untuk Zoom. Selain itu tetap ada siaran-siaran sound doktrin, tentu saja tulisan-tulisan tetap ada. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti. Ya, saya juga lupa bilang, nanti saya juga rindu ada gerakan sound doktrin di Earwood. Ini akan tumbuh, masih dilatih pemimpinnya, calon pastor Ferry Gunawan. Dia sudah bersiap-siap ya, sudah mantap, sudah bersharing-sharing dengan teman. Saya akan tunggu sebentar lagi, entah melalui Zoom atau melalui kebaktian di rumah ya. Kami akan support full Pak Ferry. Siapa saja saya dorong untuk membuka pelayanan sound doktrin. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebersamaan saya dan istri Erna Dumais dan anak-anak Tessa dan Prinsi, dan juga semua jemaat yang ada di sini, teman-teman yang ada di Facebook Live, kami semua, kami mengucapkan sekali lagi, mari kita katakan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Salam kami, blessings.